Membuat kita itu cepat untuk gembirakan Nabi. Bagaimana? Yang ngajarkan ilmu kepada orang lain. Dan ngajarkan ilmu tidak harus alim terlebih dahulu. Kita bisanya apa? Yaitu yang diajarkan. Kita bisa ngaji, ya ngajari ngaji. Kita bisa ngajari Al-Fatihah, ya ngajari Al-Fatihah. Kita bisa ngajari sholat, ya ngajari sholat. Ini yang Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali daripada pembacaan kitab Muhammad Al-Insanul Kamil karya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Kemarin terakhir kita membahas tentang sempurnanya Nabi Muhammad SAW di dalam membaca Al-Quran, di dalam perhatian beliau terhadap Al-Quran. Alhamdulillah. Ila an qala wa awwalu man qara fi madrasatil Qur'an wa tarabba bihadihi wa ihtada bi tarbiyatihi wattakhadahu ajirahu as-sahabatul kiram alladhina aqbalu ala ta'allumil Qur'an wa ta'limi mustajibina liqaulihi sallallahu alaihi wasallam ta'allamul Qur'ana faqra'uhu fa inna mathalul Qur'an liman ta'allamahu faqara'ahu wa qama bihi afilal kamathalin jirabin mahsyuwin maskan yafura raihuhu fi kulli makan. Dan pertama kali kata beliau di sini yang man qara'a fi madrasatil Quran, yang pertama kali yang mengaji di dalam madrasah Al-Quran, yang ngambil hidayahnya, yang ngambil petunjuk daripada Al-Quran, yang menjadikan Al-Quran sebagai jalan petunjuknya, yang pertama kali adalah para sahabat. Mereka mengajarkan Al-Quran setelah mereka belajar, kemudian mereka juga mengajarkannya kepada orang lain, karena mengingat Nabi Muhammad SAW beliau telah berpesan, sehingga para sahabat ini mengamalkan apa yang dipesankan oleh Nabi. Beliau mengatakan ta'allamul Quran, belajarlah Al-Quran. Ini perintah daripada Nabi Muhammad SAW. Faqra'uh, kemudian bacalah. Setelah belajar Al-Quran, bisa belajar faqra'uh, ya, ngaji. Ya, sayang sekali ketika seseorang itu tidak peduli dengan Al-Quran, tidak bisa ngaji, dan dia ngerasa oke-oke saja, tidak bisa ngaji dan tidak mau belajar ngaji. Ini masalah. Dia bermasalah tapi dia tidak tahu kalau dirinya bermasalah. Bagaimana seseorang itu dia tidak merasa khawatir ketika dia tidak bisa mengaji Al-Quran, sedangkan pahala Al-Quran itu luar biasa. Apalagi di bulan Ramadan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi Muhammad SAW mencontohkan, ya, orang yang mengaji Al-Quran itu seperti miskan, seperti jirab, seperti tempat yang dipenuhi dengan misik. Misik itu minyak kasturi. Mathalul Quran, perumpamaan Quran bagi orang yang belajar, kemudian membacanya, kemudian bangun malam dengan membaca Al-Quran, seperti tempat, ya, yang dipenuhi dengan minyak kasturi yang mana aromanya semerbak ke setiap tempat. Ya, ini wangi luar biasa. Minyak kasturi adalah minyak yang paling terbaik, ya. Sehingga sebaliknya, kalau seandainya seseorang itu di dalam jiwanya tidak ada Al-Quran, maka dia seperti, ya, tidak memiliki aroma. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah, dan sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran kemudian mengajarkannya, ya. Sehingga Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi beliau mengatakan tidak ada yang menggembirakan hati Nabi Muhammad SAW daripada berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, daripada ngajak orang
ke jalannya Nabi Muhammad SAW. Ini yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad SAW, paling membuat kita itu cepat untuk gembirakan Nabi. Bagaimana yang ngajarkan ilmu kepada orang lain, dan ngajarkan ilmu tidak harus alim terlebih dahulu. Kita bisanya apa, yaitu yang diajarkan. Kita bisa ngaji, ya ngajari ngaji. Kita bisa ngajari Al-Fatihah, ya ngajari Al-Fatihah. Kita bisa ngajari sholat, ya ngajari sholat. Ini yang paling digembirakan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan ketika seseorang itu berdakwah, ngajak kepada kebaikan, ya, ngajak temannya kepada kebaikan, maka satu kalimat, satu kata dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala 1 tahun ibadah. Satu kata, amar ma'ruf dan nahi munkar. Ya, dan ketika kita ngajak saudara kita untuk ke jalan yang baik, kita nasihati, maka itu pahalanya luar biasa. Begitu juga orang yang belajar Al-Quran kemudian mengajarkannya. Waqad kana sallallahu alaihi wasallam yu'allimuhum al-Qur'ani adab hamilul Qur'an liya'rifa haqqahu fa yu'azzimahu wa yahtarimahu. Dan selain Nabi Muhammad SAW mengajarkan membaca Al-Quran, beliau juga mengajarkan adab-adab membawa Al-Quran, hamilul Al-Quran atau pembawa Al-Quran, atau bisa dikatakan orang yang hafid Al-Quran. Maka ada adab-adab yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW supaya orang ini mengenal haknya Al-Quran, sehingga mengagukan Al-Quran dan menghormati Al-Quran. Fakana yaqulu lahum man qara Al-Quran faqad istadraja an-nubuwwata baina jambayhi ghaira annahu la yuha ilaihi la yanbaghi li sahibil Quran an yajida ma'a man wujid wa la yajhala ma'a man jahil wa fi jawbi kalamullah. Rawal Hakim wa sahha isnadahu. Beliau sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan bahwasanya barang siapa yang membaca Al-Quran, maka seakan-akan kenabian itu berada di depannya, seakan-akan turun kepadanya. Hanya saja orang ini tidak diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau mengatakan tidak pantas bagi sahibul Quran, orang yang menghafal Al-Quran, ikut sama orang di mana-mana, orang itu ikut. Ya, ada orang di sini dia ikut, ya. Istilahnya imamah. Pokoknya kalau orang kebanyakan ke sini, dia ikut ke sini. Kalau seandainya orang itu ikut ke sana, dia ikut ke sana. Tidak memiliki perbedaan sama sekali antara orang yang sudah hafal Al-Quran sama orang yang belum hafal Al-Quran. Sehingga orang yang hafal Al-Quran, dia harus lebih sakinah, harus lebih tenang, harus menjaga adabnya. Ya, tidak boleh sembarangan. Sehingga kita dapati dulu ustadz kita di Darut Tauhid, ya, beliau menghafal Al-Quran, maka beliau menjaga gerak-geriknya, yang paling tenang, yang paling adem, yang tidak pernah marah, itu guru kita yang menghafalkan Al-Quran. Beliau bukan cuma menghafalkan Al-Quran, akan tapi ngasih tahu perbedaan orang yang hafal Al-Quran dan orang yang tidak hafal Al-Quran, karena diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan sampai orang walaya jal ma'aman jahil, dan jangan sampai orang yang membawa Al-Quran atau yang hafal Al-Quran dia jahil sama seperti orang-orang yang jahil yang lain. Ya. Karena apa? Karena di dalam jiwanya ada Al-Quran. Artinya dia juga harus belajar. Jangan sampai cuma hanya menghafal Al-Quran saja, akan tapi tidak memahami Al-Quran, tidak memahami ilmu yang lain. Ini adab yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga beliau memperhatikan masalah tafsir Al-Quran. Banyak sekali ayat yang ditafsirkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan kebanyakan ayat itu ditafsirkan oleh Nabi Muhammad SAW. Di sini dikatakan tafsirul Quran wa mimma kana yu'tana bihi fi halaqatil ilmi an-nabawiyyah tafsirul kitabillahi azim. Termasuk yang diperhatikan di halaqah ilmu nabawi adalah tafsir Al-Quran. Ya.
Faqad kana Mustafa sallallahu alaihi wasallam yufassiru lahum bi nafsi ba'd ayatil Al-Qur'anil Karim wa huwa alladhi yaqulu lahum majtama'a qaumin fi baitin min buyutillah yata'allamuna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffatuhumul malaikah wa dzakarahumullah fi man indah rawahu Muslim ya, fi sahihi. Dan Nabi Muhammad SAW beliau selalu menafsirkan Al-Quran kepada para sahabatnya dan langsung daripada Nabi Muhammad SAW. Dan beliau juga mengatakan di dalam hadisnya, tidaklah sekelompok kaum yang berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala kemudian mereka belajar Al-Qur'an wa yatadarasuna bainahum, kemudian ngaji barengan di antara mereka, melainkan nazalat alaihimus sakinah, maka sakinah akan turun kepadanya, wa ghasyiyatuhumur rahmah, rahmat akan meliputinya, wa hafathumul malaikah, dan para malaikat akan mengelilingi mereka, wa dzakarahumullah fi man indah, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut perkumpulan itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita kalau seandainya ngelihat majelis maulid itu tidak lepas daripada qiraatul Quran. Ya, kita tadi awal mau membaca Al-Quran, kita ngaji Al-Quran ya, sedikit daripada ayat yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW, supaya majelis ini tidak kosong daripada Al-Quran. Sehingga Nabi Muhammad SAW terkadang beliau menafsirkan sendiri ayat yang diturunkan kepada beliau. Qalal qari fi syarhil mishkah at-tadarus qira'atu ba'dhum ala ba'din tasihan li alfadhi aw kishfan li ma'anihi. Al-Qari di dalam syarah Miskah beliau mengatakan arti tadarus adalah sebagian orang membaca, sebagian lagi membenarkan lafaz-lafaz yang dibaca atau menyingkap makna-makna yang ada di dalam Al-Qur'an. Itu termasuk tadarus ya, seperti yang sering kita baca atau kita lakukan di bulan Ramadan. Dan disebutkan di dalam kitab Al-Itqan Imam Suyuti, beliau mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW telah menjelaskan seluruh tafsir Al-Quran atau kebanyakan tafsir Al-Quran kepada para sahabat. Wa yu'ayyidu hadza ma akhrajahu Ahmad wa Ibnu Majah an Umar qala ma min akhir ma nazala ayatul kalalah wa inna Rasulullah SAW qubida qabla an yufassiraha padalla fahwal kalamu ala annahu kana alaihi salatu wasallam yufassiru lahum kullu ma nazal ya. Kemudian yang menguatkan pendapat ini adalah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya, dan Ibnu Majah daripada Sayyidina Umar. Beliau mengatakan akhir ayat yang turun adalah ayatul kalalah. Ayat kalalah itu apa namanya, kalau seandainya seseorang itu tidak memiliki ahli waris ya. Apa ayatnya? Ayat-ayat yang berkaitan tentang apa namanya, mirath, warisan. Ini ayat terakhir yang turun ya. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau diambil oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum menafsirkan ayat ini. Dari hadis ini kita ketahui bahwasanya Nabi Muhammad SAW tidaklah turun satu ayat kepada beliau, melainkan beliau itu menjelaskannya kepada para sahabat ya. Terkadang Al-Quran itu ditafsiri dengan Al-Quran, terkadang ditafsirkan dengan kalam Nabi Muhammad SAW. Dan ma'ani Al-Quran, makna-makna Al-Quran itu senantiasa terus ada ya, sebagaimana seperti Habib Abu Bakar masyhur ya, ketika beliau menjelaskan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, beliau menafsirkannya atau menjelaskannya maknanya
ya syaitan itu memberikan was-was kepada sudurin nas. Sudur itu bisa berarti dada, bisa berarti pemuka, ya, pemuka agama, ya, orang yang duduk di sadrul majlis, ya, alladzi yuwaswisu, ya, syaitan ini memberikan was-was kepada mereka, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, orang-orang yang terdepan, ya. Ini diberikan apa? Wasawis sama syaitan. Itu sebagian makna, sehingga ayat Al-Qur'an ini sudah berhenti turun, akan tapi maknanya selalu diperbarui, ya, bahasa sekarangnya itu maknanya itu selalu update, ya. Wa innahu lam yufassir lahum hadhil ayah li sur'ati mauti ba'da nuzulihi wa illa lam yakun li takhsisiha wajh. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menafsirkan ayat terakhir ini melainkan karena beliau cepat diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah keburu meninggal terlebih dahulu. Wa amma ma akhrajahu al-Bazzar an Aisyah qalat ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yufassiru syai'an min al-Qur'an ila ayat 'allamahu iyyahunna Jibril fa huwa haditsun munkar. Adapun hadis yang dikeluarkan oleh Bazzar daripada Sayyidah Aisyah, beliau mengatakan Rasulullah SAW tidak pernah menafsirkan sesuatu daripada Al-Quran kecuali beberapa ayat yang diajarkan oleh Sayyidina Jibril, maka hadis itu adalah hadis yang munkar. Qala Hafidz Ibnu Katsir wa awwalu Ibnu Jarir wa ghairu ala anna isyarat ila ayatin mushkilat ashkalna alaihi fasa'alallahu anhunna wa anzala ilaihi ala lisan Jibril. Sebagian lagi menafsirkan bahwasanya sebagian ayat-ayat yang ada iskal, ada permasalahan, maka ditanyakan oleh Siti Aisyah. Kalau seandainya Rasulullah SAW belum mengetahui, maka ditanyakan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Sayyidina Jibril turun dengan membawa penjelasannya. Ini sebagian daripada tafsir Al-Qur'an. Sehingga banyak daripada ulama yang memiliki perhatian khusus dengan Al-Quran, ya, salah satunya Habib Umar. Habib Umar itu memiliki jalsa itsnain, ya, setiap Senin itu membahas tentang Al-Quran. Jadi beliau mengambil beberapa ayat dari ayat dari mana? Dari ayat Al-Baqarah, dari Fatihah. Beliau baca di majelis umum, ya, seperti itu, dan beliau menjelaskan dari berbagai riwayat hadis atau dari berbagai riwayat ahli tafsir. Kemudian beliau juga menjelaskan dengan pemahaman yang beliau punya, ya. Sehingga para ulama itu tidak pernah lepas daripada Al-Quran. Wa ma'al Qur'ani fil qarani. Dan para ahli bait Nabi Muhammad SAW sifatnya selalu senantiasa bersama Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang menghidupkan Al-Quran, dijadikan kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengaji Al-Quran, untuk menghidupkan Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan keturunan kita keturunan yang menghafal Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, menjaga Al-Quran. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita daripada waswas iblis, waswas syaitan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita daripada segala penyakit riya, ujub, kibir, hasad, dan segala penyakit hati lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita, menyucikan hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita sehingga kita termasuk yang berjalan di jalan Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang menggembirakan hati Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkat majelis ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Muhammad SAW memandang kita dengan pandangan rahmat, dengan pandangan ridha. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengakhiri usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan kalimat la ilaha illallah di sakaratul maut. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bisul khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bisul khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bisul khatimah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.